Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Di sela-sela kesibukan Bapak dalam memimpin sekolah, Bapak mau meluangkan waktu untuk saya wawancara. Ada beberapa pertanyaan ya, Pak, yang Boleh, ingin boleh. saya sampaikan kepada Bapak. Sebelumnya, maaf Pak, sudah berapa lama Bapak bertugas di SD Dharma Raja? Bertugas di SD Dharma Jaya itu mulai awal tahun 2023, jadi udah jalan tahun kedua sekarang. Oh gitu ya, tahun kedua ya Tahun Pak. kedua, ya. Baik, tentunya banyak pengalaman, Ya, kemudian pasti, hal-hal yang pasti, dihadapi ya Pak ya. pasti. Ya, pertanyaan saya berkaitan dengan kondisi di sekolah Bapak ya Pak ya, gitu. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, selama ini memang selama saya memimpin sekolah pasti akan terjadi banyak sekali kasus-kasus, karena memang di lingkungan sekolah itu pasti sangat dinamis, banyak sekali perubahan-perubahan, banyak juga peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan di salah satu peristiwa-peristiwa itu pasti akan muncul sesuatu yang disebut dengan dilema etika atau bujukan moral. Ketika terjadi kasus-kasus seperti itu, untuk mengidentifikasinya mungkin saya lihat dulu kasusnya seperti apa, terus kedalaman kasus, keluasan kasusnya seperti apa, kemudian juga pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus atau peristiwa tersebut. Jadi ketika saya sudah bisa mengidentifikasi kedalaman kasusnya, pelakunya, bahkan juga latar belakangnya, nanti bisa disimpulkan bahwa kasus atau peristiwa tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral atau tidak. Begitu ya Pak ya. Jadi didalami dulu ya Pak ya, gitu. Jadi ada investigasi di antaranya ya Pak ya, gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, gitu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, ini yang susah ini. Tapi kan seperti yang tadi di awal dikemukakan, kita harus bisa dulu mengidentifikasi kasus itu termasuk kasus seperti apa. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kasusnya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut seperti apa, nanti kita bisa memilah kasus itu termasuk kasus yang benar-benar, salah-salah, atau benar dan salah. Jadi ketika yang pertama dilakukan adalah kita identifikasi dulu kasusnya dan tokoh-tokoh yang terlibat. Betul. Berarti memang sangat penting ya Pak ya, untuk betul-betul paham ya Pak ya, kondisinya bagaimana, kemudian permasalahan seperti apa, sehingga pada akhirnya bisa ada keputusannya Pak ya. Betul Pak, baik. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama tadi identifikasi dulu, kemudian juga meminta keterangan dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, dan juga meminta pandangan atau ide dari guru-guru yang ada di sekolah. Jadi setiap permasalahan, setiap kasus itu tidak bisa diselesaikan sendiri, walaupun kepala sekolah itu mempunyai hak prerogatif untuk menentukan keputusan, tetapi alangkah lebih baiknya kalau keputusan diambil itu dimusyawarahkan dahulu dengan guru-guru yang ada di sekolah. Oh, betul. Ada musyawarah ya Pak ya. Gitu, baik. Nah, selama ini hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya itu dilema etika Pak? Yang efektif yang pertama adalah meminta keterangan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kita tidak bisa memandang suatu kasus itu dari satu pihak saja. Kita harus bisa memandang dari kedua belah pihak, bahkan dari pihak ketiga pun harus kita pertimbangkan juga. Jangan sampai yang satu punya kepentingan ini, yang satu punya kepentingan lain, pihak ketiga pun ada kepentingan lain. Jadi hal-hal tersebut harus bisa diakomodir, harus bisa disatukan supaya bisa ditarik benang merahnya untuk mengambil keputusan. Oh gitu ya Pak ya. Baik, nah kemudian dalam hal tadi ya Pak ya, pengambilan keputusan itu ya Pak ya, apa sih Pak yang
merupakan tantangan Pak ya, terkhususnya untuk kasus yang sifatnya itu dilema etika ya Pak ya, gitu. Tantangannya yang pertama adalah kita sebagai pemimpin itu harus bisa bijak dan adil. Ya, jadi ketika kita bisa memberikan keputusan yang bijak, tentu ada pihak yang sedikit dirugikan dan yang sedikit diuntungkan. Tetapi dengan pengambilan keputusan yang bijaksana, mudah-mudahan keputusan yang diambil itu tidak terlalu merugikan gitu. Jadi kalaupun ada kerugian ya tidak terlalu besar seperti itu. Betul. Berarti kalau begitu bisa saya ambil kesimpulannya yang Bapak sampaikan, berarti diambil yang kerugiannya lebih sedikit gitu ya Pak ya, gitu untuk pengaruh dampak yang lainnya gitu Pak ya, gitu. Oh baik gitu. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin Pak ya dalam sebuah penyelesaian dari satu kasus yang tadi sifatnya dilema etika, atau mungkin langsung Bapak menyelesaikan di tempat ya, atau Bapak mempunyai jadwal Pak gitu kan dalam penyelesaiannya? Jadwal secara khusus tidak, tapi harus bisa dilihat dulu kasusnya itu seperti apa. Kalau kasusnya memerlukan keputusan tindakan yang cepat, berarti harus segera diselesaikan. Kalau misalkan bisa didiskusikan dulu, bisa minta pendapat orang lain dulu, ya sementara keputusannya ditahan dulu untuk mendengar pendapat-pendapat dari yang lain. Jadi tergantung kasusnya ya Pak ya, tidak bisa dipastikan harus seperti apa ya Pak ya, gitu, tergantung kasusnya. Baik. Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa Pak dalam penanganan atau dalam pengambilan pertimbangan solusinya gitu Pak yang Bapak ambil? Ketika menentukan solusi atas suatu kasus, suatu permasalahan, yang pertama tadi harus identifikasi dulu masalahnya apa, latar belakangnya apa, tokoh-tokoh yang terlibatnya siapa saja. Kemudian yang kedua harus meminta pendapat dari rekan sejawat, terutama guru-guru, apalagi guru-guru yang senior. Guru-guru senior itu mereka punya pengalaman dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi mereka itu punya pengalamannya, walaupun secara disiplin ilmu kita lebih tinggi, tetapi ada sesuatu yang tidak kita punya, yaitu pengalaman. Jadi harus meminta pendapat dari guru yang ada di sekolah juga. Betul. Jadi ada pertimbangan ya Pak ya, gitu, dari guru-guru senior gitu Pak ya, mempertimbangkan hal itu ya Pak ya. Baik. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu ya dalam pengambilan keputusan ya untuk kasus yang sifatnya itu dilema etika Pak? Ya, setiap keputusan itu baiknya diselesaikan secara musyawarah. Jadi yang paling utama, yang paling penting adalah kita musyawarahkan, terutama dengan ada personal-personal yang ada di sekolah, guru-guru, staf, itu harus kita mintai pendapatnya dari mereka. Jadi yang paling utama itu harus kita selesaikan permasalahan itu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Gitu, baik ya Pak ya. Dan yang terakhir ya Pak ya, gitu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kemudian dari sekian kasus-kasus yang terjadi ya Pak, gitu, kemudian Bapak mengambil satu keputusan dari situ. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi, terkhususnya dalam pengambilan keputusan yang sifatnya untuk kasus yang dilema etika gitu Pak? Pembelajaran dari kasus-kasus yang melibatkan dilema etika yang paling penting itu ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang kedua-duanya benar. Kalau kedua-duanya salah kan kita bisa hentikan kasus tersebut, kita bisa close. Tapi kalau dua-duanya benar, kita harus memilih mana yang lebih terbaik. Itu yang pertimbangan-pertimbangannya harus benar-benar bijaksana, harus benar-benar jeli, harus juga bisa tidak merugikan salah satu pihak. Kalaupun ada kerugian yang ditimbulkan, kita pilih yang kerugiannya paling kecil. Gitu ya Pak ya. Jadi memang betul-betul harus dipertimbangkan, dikaji ya Pak ya, karena dari segi pengambilan keputusan itu bukan hanya sekedar mengambil dan menyelesaikan ya Pak ya, tapi juga harus dilihat ya Pak ya, bagaimana dampak bagi yang lainnya gitu ya Pak ya, gitu. Ya Pak, terima kasih Pak Dwi untuk waktu Bapak bisa saya wawancara
Dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini tentunya ini akan menjadi ilmu bagi saya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ibu atas kunjungannya.